Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Malam. Untuk kali ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang siluman monyet di desa gunung. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita terbaru dari Suara Malam. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Seribu, ada sebuah kisah kelam yang hampir dilupakan oleh waktu. Desa yang dikelilingi oleh hutan lebat ini dikenal memiliki ketenangan yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah kisah menyeramkan yang tak seorang pun yang berani membicarakan, kecuali mereka yang terlalu bodoh atau terlalu berani. Kisah ini berkaitan dengan sebuah makhluk yang dikenal oleh penduduk sebagai siluman monyet. Para tetua desa selalu mengingatkan dengan suara yang dipenuhi dengan kekhawatiran bahwa hutan di sekeliling desa adalah tempat yang terkutuk, tempat tinggal bagi makhluk-makhluk yang telah lama terlupakan oleh manusia. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa makhluk itu dulunya adalah seorang penjaga hutan, seorang manusia yang diberi tugas untuk melindungi keseimbangan alam. Namun, godaan kekuasaan dan dendam yang membara, ia akhirnya merubah menjadi siluman yang tak bisa dikendalikan. Setiap malam, suara tawa aneh yang terdengar seperti gemerisik daun yang tak terjaga bisa terdengar dari dalam hutan. Dan bagi yang percaya bahwa itu adalah tawa dari siluman monyet yang mengintai setiap orang yang berani melanggar batasan dan memasuki wilayah kekuasaannya. Namun, ada satu orang yang tidak takut akan cerita-cerita itu, seorang pemuda yang bernama Arif. Arif adalah seorang pemuda yang dikenal pemberani dan cerdas. Ia tumbuh di desa itu, dan meskipun sering mendengar kisah-kisah mengerikan tentang hutan, ia merasa bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah dongeng belaka. Arif tidak percaya pada siluman, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah khayalan. Pada suatu sore yang sunyi, setelah mendengar cerita seram dari seorang kakek dan tua dari warung kopi, Arif memutuskan untuk menguji keberanian dan keyakinannya. Ia mempersiapkan perlengkapannya, berburu dan berangkat menuju hutan sudah lama dianggap terlarang oleh penduduk desa. Semua orang di sana memperingatkan, tetapi Arif tetap dengan tekadnya. Ia merasa bahwa sudah saatnya ia membuktikan bahwa cerita-cerita horor itu hanya ciptaan pikiran manusia yang ketakutan. Matahari mulai terbenam ketika Arif memasuki hutan. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan setapak yang tertutup daun-daun kering. Hutan itu tampak seperti hutan pada umumnya, sunyi, penuh dengan aroma tanah basah dan udara yang terasa segar. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin terasa bahwa dingin yang menyerap di kulitnya, mungkin karena matahari yang sudah tenggelam, atau mungkin ada sesuatu yang lebih buruk dari sekedar kegelapan yang mencekam. Udara terasa berat dan Arif merasa seperti ada yang mengawasinya. Sesekali ia mendengar suara angin yang berdesir. Tetapi semakin sering ia mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tawa yang terdengar seperti suara monyet, namun tidak seperti tawa yang biasa ia dengar di kebun binatang. Tawa itu bergema dan terasa begitu jahat, seolah-olah untuk menakut-nakuti siapa saja yang berani mendengarnya. Arif berhenti sejenak, memejamkan pendengarannya. Ia merasa ada yang mengintai dari dalam hutan. Mengamati setiap langkahnya, tawa itu terdengar semakin dekat dan Arif merasa ketegangan yang dimulai merayap ke seluruh tubuhnya. Dengan perasaan was-was, ia mulai melangkah cepat, berusaha mengabaikan
berusaha mengabaikan suara yang semakin jelas terdengar di telinganya. Tiba-tiba, dengan kecepatan luar biasa, sebuah sosok besar melompat turun dari atas pohon, mendarat dengan keras di hadapannya. Arif terkejut, hampir terjun ke belakang. Sosok itu bukanlah monyet biasa. Tubuhnya besar, penuh dengan bulu hitam pekat, dengan wajah yang menyerupai monyet. Namun mata itu berkilat merah seperti bara api, penuh dengan kebencian yang dalam. Wajahnya setengah manusia, setengah monyet, tampak menyeramkan dengan mulut-mulut tersenyum. Makhluk itu memandang Arif dengan tatapan tajam, seolah sedang menilai apakah Arif layak untuk diteror lebih jauh. Kemudian, dengan suara yang menggelegar, makhluk itu berbicara, "Siapa yang berani menginjakkan kaki di sini? Siapa yang berani melanggar aturan sudah ada sejak zaman nenek moyang?" Arif yang hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan berusaha untuk mundur, namun kakinya terasa berat seperti tertanam dalam tanah. Ia berusaha berlari, namun tubuhnya seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat. Tawa itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menakutkan, seolah makhluk itu sedang bermain dengan ketakutannya. "Aku adalah penjaga hutan, Arif, dan kau adalah salah satu orang berani membayar harga atas kebodohanmu. Kau berani mengganggu ketenangan tempat ini, maka kau harus menjadi bagian dari kisah yang menakutkan," ujar siluman itu dengan suara yang menggetarkan jiwa. Arif merasa segerombolan ketakutan menguasai dirinya. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terasa kering dan tidak mampu mengeluarkan suara. Sosok itu mendekat lebih cepat dengan langkah besar yang membuat tanah seakan bergetar. Tangan panjang makhluk itu menjulur, cakar-cakarnya yang tajam mengarah ke tubuh Arif. Namun dalam kekuatan yang mendalam, tubuh Arif tiba-tiba seperti digerakkan oleh suatu kekuatan yang aneh, entah datang dari mana. Dengan segenap tenaga, ia melompati batu-batu besar dan menghindari akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Hutan itu terasa seperti labirin yang tidak bisa ada ujungnya. Suara tawa itu masih terus mengikutinya, seperti bayangan yang tidak pernah bisa ia hilangkan. Ia berlari sepanjang malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasanya setiap langkah ia ingin ambil semakin terasa seperti sebuah perjalanan menuju kematian. Tiba-tiba ia mendengar suara keras dari belakang, suara langkah kaki besar yang mengikuti dengan cepat. Arif terus berlari, jantungnya berdetak kencang. Akhirnya, setelah lari tanpa henti, ia melihat cahaya jauh dari ujung hutan. Cahaya desa yang aman. Ia menggenggam harapan terakhir itu dan berlari menuju desa dengan segenap tenaganya. Sesampainya di desa, Arif jatuh ke tanah. Terengah-engah, tubuhnya terasa lemas. Warga desa yang melihatnya terkejut. Namun, mereka tidak bertanya banyak. Mereka sudah tahu hutan itu bukan tempat sembarangan. Arif menceritakan semuanya tentang makhluk yang menakutkan itu, tentang tawa yang mengerikan yang mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, suara tawa dari dalam hutan terdengar lagi. Jauh di kejauhan, tidak ada yang berani menyelidiki. Tidak ada yang berani berbicara lebih banyak. Mereka hanya tahu satu hal. Siapapun yang mendengar suara tawa itu tidak akan pernah sama lagi. Dan sejak malam itu, hutan di sekitar desa menjadi lebih angker dari sebelumnya. Tawa itu terdengar setiap kali angin malam berhembus, seperti mengingatkan mereka berani melanggar, bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan makhluk yang dapat dilihat, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar dari yang dipahami oleh manusia. Setelah malam yang mencekam itu, Arif tidak pernah lagi berani mendekati hutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasinya, menghantuinya di setiap langkah. Meskipun ia berusaha melupakan kejadian itu, malam-malam yang gelap penuh dengan suara tawa yang kembali menghantui pikirannya. Desa yang sebelumnya damai kini terasa semakin sunyi. Suara tawa itu tidak hanya terdengar dari hutan, tetapi kadang-kadang suara itu terdengar dari luar rumah dan dari balik pepohonan yang
mengelilingi desa. Para penduduk mulai saling bertanya-tanya, khawatir akan sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi. Beberapa orang berani pergi ke hutan, tidak pernah kembali lagi. Mereka hanya meninggalkan jejak kaki yang mengarah ke dalam kegelapan dan tidak ada seorang pun yang bisa menemukan mereka. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan langit dipenuhi dengan awan, Arif terbangun di tengah tidur yang gelisah. Suara tawa itu kembali terdengar lebih dekat, lebih jelas, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tawa itu seolah menjerit di telinganya, memanggilnya namanya dengan penuh amarah. Arif mencoba menutup telinganya, namun tawa itu seakan-akan mengisi seluruh ruang di sekitarnya. Ia berdiri dan berlari keluar rumah. Meskipun tubuhnya gemetar, apa yang membuatnya lebih terkejut adalah ketika ia melihat sekeliling tidak ada siapapun. Hanya kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Namun, suara itu masih ada. Tawa itu datang dari dalam hutan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya suara tawa, tetapi juga langkah-langkah kaki yang berat. Semua ranting patah dan bergerak mendekat. Ketika Arif memalingkan wajah ke arah hutan, ia melihat sosok besar bergerak keluar dari kegelapan, menuju ke arah desa. Itu adalah monyet hutan. Dengan mata merah menyala, lebih besar dan lebih menakutkan dari pernah lihat. Tubuhnya semakin besar, seolah mengisi seluruh pandangan Arif. Sosok itu berdiri di tepi hutan, seolah menunggu sesuatu. Arif merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Ia merasa seperti terengap-engap dalam sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Tawa itu kembali terdengar, lebih mengerikan, seperti menggelitik telinganya, membuatnya merasa seolah-olah dunia ini runtuh. Makhluk itu berbicara dengan suara yang mengguncang hati. Kau tidak belajar, Arif, hutan ini adalah milikku. Kau yang datang ke sini, kau yang mencampuri urusanku, dan kini kau akan menjadi bagian dari kisah ini selamanya. Namun, Arif tidak pernah menyerah. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia mulai berlari menjauh dari makhluk itu, meskipun kakinya terasa seperti terhantam batu. Di tengah pelariannya, ia mendengar suara tawa yang semakin mendekat, semakin nyaring. Namun kali ini Arif tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya, karena tawa itu bukan hanya suara makhluk itu, tetapi suara dari dalam dirinya sendiri. Suara yang menandakan bahwa ia sudah berada dalam permainan maut yang tak bisa dihindari. Saat Arif berlari, ia mendapati dirinya kembali dari tepi desa. Namun anehnya, ia tidak bisa melangkah lebih jauh, seolah ada batasan yang menahan tubuhnya. Sebuah kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalan keluarnya. Sosok siluman monyet itu kini semakin dekat, lebih mengerikan. Wajahnya penuh dengan kebencian, matanya menyala dengan api yang membara. Makhluk itu mendekatkan wajahnya dan dalam bisikan menggema ia berkata, "Kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, Arif. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari hutan, dan kamu akan menjadi kisah yang lebih menyeramkan dari semua yang ada." Dengan secepat kilat, tangan besar makhluk itu bergerak menuju Arif. Tangan panjangnya mencengkram tubuh Arif dan dunia mulai berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Arif tidak bisa lagi melawan. Ia merasakan kekuatan yang tak terduga yang menguasai tubuhnya, dan sesaat kemudian hanya ada kegelapan yang menyelimutinya. Keesokan paginya, penduduk desa yang biasanya sangat waspada terhadap hutan mendengar kabar yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Arif telah hilang tanpa jejak. Tak ada jejak kaki yang tersisa, hanya kesunyian yang semakin menyelimuti desa. Namun beberapa malam setelah itu, suara tawa kembali terdengar, tidak hanya dari hutan tetapi juga dari desa. Para penduduk secara cemas karena ada yang mengatakan bahwa tawa itu terdengar semakin dekat, semakin jelas, dan kali ini suara itu terdengar sangat familiar seperti suara Arif. Sejak malam itu, desa di kaki Gunung Seribu berubah selamanya. Penduduk desa mulai
diri dari hutan, dan mereka yang berani melangkah lebih dekat akan mendengar tawa yang mengerikan, mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang berani lebih dari hutan itu. Suara tawa itu tidak pernah berhenti, tawa yang akan terus berlanjut sepanjang waktu, sebagian peringatan bagi siapa yang berani meremehkan kekuatan yang tersembunyi di balik hutan itu, kekuatan dari monyet hutan. Dan siapapun yang mendengarnya akan menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah berakhir.